Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Zodiak Harian, channel yang paling aktif, yang paling update dan paling responsif untuk menanggapi konsultasi dari kalian semua, dan satu-satunya di Indonesia yang paling aktif di YouTube Zodiak Harian, Facebook fanspage Zodiak Harian, Instagram @ramalan_zodiakmu. Kali ini kita bertemu lagi di hari Kamis tanggal 16 April tahun 2020. Dan buat kamu yang baru menemukan channel Zodiak Harian, jangan lupa untuk di subscribe channel Zodiak Harian untuk mendapatkan ramalan zodiak terbaru setiap harinya. Oke, langsung saja kita akan bacakan ramalan zodiak hari ini, hari Kamis tanggal 16 April tahun 2020. Untuk pembacaannya seperti biasa kita awali dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces hingga yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Kita akan bacakan secara lengkap seperti apa zodiakmu di hari Kamis tanggal 16 April tahun 2020. Kita awali dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Setelah beberapa hari yang lalu Capricorn berada di dalam situasi yang tidak cukup baik, kali ini di hari Kamis sepertinya masih akan tetap bertahan di dalam situasi yang seperti itu. Akan tetapi walaupun secara kondisi ekonomi, kondisi finansial masih cenderung berantakan, di sini saya melihat ada kekuatan doa, ada kekuatan yang cukup luar biasa sekali daripada diri kamu sendiri. Di sini akan ada suatu keajaiban yang sepertinya untuk bisa mengangkat kamu keluar daripada fase yang cukup memprihatinkan saat ini. Nah, keajaiban ini sepertinya akan menolong kamu dalam situasi kondisi keuangan kamu yang cukup rumit yang seperti saat ini kamu jalani. Nah, di sini bisa jadi pertolongan ini berada di dalam situasi yang cukup tepat. Karena apa? Karena di sini saya melihat kondisi ekonomi kamu atau kondisi finansial kamu yang sedang dalam kondisi berantakan bisa sedikit tertolong oleh kondisi yang sepertinya akan membuat kamu merasa lebih baik lagi dalam situasi keuangan kamu saat ini. Jadi ibaratnya gini, kondisi keuangan kamu kan beberapa hari ini kan sedang bermasalah. Nah, di hari Kamis ini atau mungkin di hari Jumat dan Sabtu nanti, sepertinya akan ada suatu harapan yang positif untuk bisa memperbaiki kondisi keuangan kamu saat ini. Itu kalau dari kondisi keuangan. Kemudian kalau dari masalah yang lainnya, sepertinya di sini masih ada hal-hal yang harus kamu perhatikan, terutama kamu jangan terlalu jahat terhadap diri kamu sendiri. Kenapa saya katakan jangan terlalu jahat terhadap diri kamu sendiri? Karena segala bentuk persoalan ini memang terjadi bukan salah kamu sepenuhnya, bukan salah kamu seutuhnya. Jadi kamu jangan terlalu yang namanya menghakimi diri kamu sendiri bahwa setiap masalah ini adalah kesalahan kamu. Kalau kamu merasa bersalah terlalu berlebihan seperti itu, yang ada malah kamu akan berada di dalam situasi yang menekan diri kamu sendiri. Mosok diri kamu mau menekan diri kamu sendiri kan, ini kan nggak etis gitu loh. Seharusnya kamu itu harus memberi semangat kepada diri kamu sendiri. Ya, aku bisa melalui ini semua. Aku bisa melalui permasalahan ini semua. Aku bisa menyelesaikan ini semua. Seharusnya seperti itu. Bukan malah kamu terlalu perfeksionis, terlalu menghakimi diri kamu sendiri dan terlalu menyalahkan diri kamu sendiri dalam tanda kutip apa ya, terlalu inosen terhadap diri kamu sendiri sehingga kamu sampai lupa diri bahwa kalau kamu terus merasa bersalah dengan kesalahan-kesalahan yang sepertinya kamu anggap adalah kesalahan kamu, maka kamu akan merasa harapan itu tidak ada. Maka dari itu kamu harus pandai untuk menyemangati diri kamu sendiri di saat tidak ada orang yang bisa menyemangati diri kamu sendiri. Jadi kuncinya untuk bisa membantu menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan ini, kamu harus bisa memberikan semangat yang positif terhadap diri kamu sendiri. Kuncinya adalah di diri kamu sendiri. Kamu harus bisa memberi semangat, memberi motivasi untuk diri kamu bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang cukup pelik yang saat ini sedang kamu hadapi. 3 persoalan yang cukup pelik adalah yang pertama, jelas tadi sudah saya bahas di awal, masalah kondisi keuangan, tetapi akan ada perbaikan di hari Kamis ini maupun di hari Jumat nanti. Yang kedua adalah kondisi permasalahan dengan lingkungan pekerjaan, sepertinya ada rasa kurang nyaman, ada rasa kurang sreg dan sebagainya. Kondisi yang terakhir adalah di masalah hubungan asmara. Karena apa? Karena di dalam hubungan asmara dengan persoalan kamu yang cukup pelik, sepertinya juga cukup berdampak kepada hubungan asmara kamu. Jadi
Jangan menyalahkan diri kamu sendiri, lebih baik kamu memberikan semangat kepada diri kamu sendiri untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Kamis tanggal 16 April tahun 2020. Selanjutnya setelah Capricorn saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu The World dan kemudian ada kartu Two of Cup. Di sini artinya apa? Artinya di hari Kamis ini berjalan dengan cukup mulus, berjalan dengan cukup lancar, akan tetapi ada rasa kekhawatiran yang agak sedikit berlebihan. Nah, rasa kekhawatiran ini bukan karena keadaan pandemi ya, tapi di sini rasa kekhawatiran di sini bisa saya lihat persoalan rezeki. Nah, sebenarnya kalau kamu terlalu mengkhawatirkan rezeki padahal kamu sudah berusaha keras, itu sama saja kamu mendegradasikan Tuhan. Kenapa saya katakan mendegradasikan Tuhan? Karena di sini kita harus percaya bahwa setiap hari Tuhan itu pasti akan menjamin rezeki kita. Bahkan ulet yang melata pun dijamin rezekinya oleh Tuhan. Nah, di sini kamu yang derajatnya lebih tinggi daripada ulat, kenapa kok malah mengkhawatirkan rezeki kamu hari ini dan rezeki kamu besok? Nggak usah khawatir. Selama kamu mau berdoa, kamu mau berikhtiar, kamu mau berusaha, rezeki itu pasti akan ada buat kamu. Nggak usah terlalu mengkhawatirkan rezeki. Karena rezeki setiap umat manusia, setiap hamba-hambanya Tuhan, itu sudah dijamin. Maka dari itu jangan terlalu mengkhawatirkan untuk masalah rezeki. Itu yang pertama. Kenapa? Karena kamu terlalu mengkhawatirkan rezeki. Jadi apa? Jadi pikiran kamu itu tidak terpusat. Jadi pikiran kamu malah melayang-layang. Waduh, besok makan apa ya? Itu sama saja sudah meremehkan Tuhan. Kamu harus percaya bahwa rezeki itu Tuhan jamin. Tuhan tidak akan membiarkan hambanya mati kelaparan. Ingat, Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Maka kamu harus percaya bahwa rezeki kamu itu sudah disiapkan. Maka kamu kalau berdoa itu, ya Tuhan, dekatkanlah rezekiku yang jauh dan nampakkanlah rezekiku yang dekat, maka itu akan jauh lebih positif daripada kamu merasa khawatir soal rezeki kamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari soal asmara. Dari soal asmara sebenarnya ada semacam apa ya, substansi yang cukup vital ya, yang cukup bermasalah. Karena apa? Di sini yang pertama saya melihat kamu orangnya terlalu gila kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu memang orangnya setia. Setia tetapi kalau kamu gila kerja, jadi hubungan asmara kamu itu seakan terabaikan. Memang kamu setia, tetapi hubungan asmara kamu itu juga perlu quality time, perlu waktu, perlu komunikasi, perlu saling berinteraksi. Kalau kamu terlalu gila kerja, dalam tanda kutip ya, gila kerja, terlalu fokus dengan hal-hal yang berkaitan erat dengan aktivitas yang lain, maka hubungan asmara kamu juga pastinya akan ada masalah ya, mungkin masalah-masalah sepele. Mungkin masalah waktu yang masih menjadi kendala Aquarius di dalam hubungan asmara Aquarius di hari Kamis ini tanggal 16 April tahun 2020. Maka dari itu harus atur waktu. Gila kerja boleh, gila kerja untuk masa depan itu nggak salah. Tetapi yang salah adalah ketika tidak bisa membagi waktu. Ingat, kita hidup di dunia itu cuma sekali. Kalau kita tidak bisa membagi waktu, maka semuanya akan kacau, semuanya akan bermasalah. Maka dari itu yang terpenting adalah bagaimana kau bisa memanfaatkan waktu untuk bisa kamu bagi-bagi. Waktu untuk bekerja, waktu untuk keluarga, waktu untuk dirimu sendiri, waktu untuk beribadah. Semua harus diatur sedemikian rupa supaya apa? Supaya kamu berada di dalam on the track yang cukup jelas. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Kamis tanggal 16 April tahun 2020. Selanjutnya setelah Aquarius, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu The Death berkaitan erat dengan kewaspadaan dan ada kartu King of Cup. Oke. Mungkin di hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu nanti kamu harus mewaspadai berbagai hal. Di sini saya melihat ada dua hal yang sepertinya harus kamu waspadai ya buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini memang kalau di ramalan keuangan, Pisces tidak termasuk dalam zodiak yang mengkhawatirkan dalam kondisi keuangan ya. Akan tetapi kalau Pisces tidak waspada, Pisces tidak berhati-hati di dalam kondisi seperti saat ini, bukan tidak mungkin Pisces akan terjerumus di dalam permasalahan keuangan jika satu, Pisces terlalu boros untuk mengeluarkan pengeluaran yang sepertinya tidak perlu. Yang kedua, Pisces terlalu mudah memberikan pinjaman kepada teman, kepada orang lain. Yang ketiga, Pisces terlalu frontal di dalam kondisi keuangan, artinya dia cukup gatal ketika memegang uang, dia cukup gatal untuk mengeluarkan uang tersebut.
Jadi yang harus diwaspadai di sini kartu The Death artinya kamu harus benar-benar hati-hati di dalam kondisi keuangan. Itu yang pertama. Kemudian yang terakhir, yang kedua, kamu harus waspada terhadap kondisi keadaan sekitar kamu. Artinya apa? Artinya kamu harus menjaga sikap, menjaga emosi, menjaga omongan agar tidak melukai orang lain. Karena di sini kita tidak tahu. Terkadang kita juga tidak bermaksud menyakiti, tetapi orang lain itu merasa tersakiti. Jadi kamu harus berhati-hati di dalam hal ini. Jangan sampai kalau kamu berbicara, kamu ngomong itu malah melukai perasaan orang lain. Walaupun Pisces sebenarnya orangnya tidak terlalu frontal, tidak terlalu apa ya, tidak terlalu blak-blakan, tetapi dengan hal ini bisa dikatakan Pisces terkadang cukup halus untuk menyindir orang lain. Jadi ini harus dihati-hati betul, jangan sampai perkataan kamu melukai orang lain, karena luka di hati itu lama untuk sembuhnya daripada luka tersayat karena pisau. Kemudian dari sisi asmara cukup baik, ada kartu King of Cup, cukup baik sekali, tidak ada permasalahan yang cukup dikhawatirkan. Di hari Kamis ini cukup lancar sekali di dalam hubungan asmara, tidak terlalu ada hal-hal yang harus dikhawatirkan, hal-hal yang harus menjadikan suatu pikiran yang berlebihan, karena di dalam hubungan asmara Pisces hari ini cukup menampakkan sisi romantisme yang cukup luar biasa. Oke? Ini adalah ramalan untuk Pisces di hari Kamis tanggal 16 April tahun 2020. Oke, setelah Pisces, kali ini saya akan bacakan untuk kamu yang punya zodiak Aries. Nah, di sini Aries ada kartu The World, sepertinya kondisinya hampir sama dengan Aquarius tadi. Di sini kalau dari sisi keuangan bisa dipastikan Aries di hari Kamis ini tidak terlalu mengalami permasalahan. Sisi keuangan cukup lancar, cukup ada pemasukan dan pengeluaran masih bisa diatur sedemikian rupa, sehingga tidak ada permasalahan yang cukup bisa menjadi beban pikiran bagi Aries. Nah, di sini Aries sepertinya sudah mulai menampakkan kebebasannya di dalam hidup. Yang pertama, karena Aries bisa menyelesaikan masalah-masalah itu dengan kondisi yang seperti saat ini cukup luar biasa sekali. Aries bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahannya sebelum hari Kamis, sepertinya di hari Rabu kemarin sepertinya permasalahan-permasalahan sudah bisa diselesaikan, permasalahan-permasalahan sudah bisa diminimalisasi sehingga tidak terlalu berat, sehingga di hari Kamis ini Aries menjalani kehidupan dengan cukup santai, dengan cukup luar biasa, dengan cukup bebas karena masalah-masalah sudah bisa diselesaikan. Akan tetapi di sini pesan untuk Aries, walaupun kamu sudah berhasil menyelesaikan permasalahan-permasalahan kamu, tetapi tidak semuanya permasalahan itu selesai. Artinya masih ada masalah-masalah lain yang harus kamu selesaikan nantinya. Tetapi nggak ada salahnya kok di hari Kamis ini, kalau kamu mau bersantai, kamu mau menikmati hidup di hari Kamis ini nggak ada masalahnya. Sekedar saran buat kamu yang punya zodiak Aries di dalam menghadapi permasalahan saat ini adalah kondisi di hari Kamis ini adalah saat yang tepat untuk kamu memperbaiki diri kamu sendiri untuk terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Karena caramu untuk menyelesaikan masalah itu sangat luar biasa sendiri. Nah, caramu untuk menyelesaikan masalah ini adalah menampilkan sisi kedewasaan kamu, bagaimana kamu bisa berpikir dewasa, bisa berpikir realistis untuk menyelesaikan masalah yang saat ini kamu hadapi. Dan terutama, kamu harus lebih menghargai diri kamu sendiri. Kenapa saya katakan menghargai diri kamu sendiri? Karena bagaimana kamu bisa dihargai oleh orang lain ketika kamu tidak bisa menghargai diri kamu sendiri? Maka yang lebih penting adalah kamu bisa menghargai diri kamu sendiri, termasuk dalam urusan asmara. Dalam urusan asmara, kamu juga harus bisa menghargai diri kamu sendiri. Ketika pasangan kamu semena-mena dengan kamu juga harus, nggak boleh seperti itu. Nggak boleh kamu ditekan terus, diinjak-injak terus, nggak boleh. Kamu punya harga diri. Maka dari itu kamu harus lebih menghargai diri kamu sendiri, terutama di hari Kamis tanggal 16 April tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries, tetap solid dan tetap berpikir positif. Masalah harus bisa kamu selesaikan. Kemarin sudah selesai, masalah yang baru waspada, tetap berpikir dewasa untuk bisa menyelesaikan masalah kamu. Oke? Setelah Aries, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Ace of Swords dan kemudian ada kartu Eight of Cup. Di sini kalau bisa saya lihat, sepertinya seorang Taurus ini sangat luar biasa sekali di dalam hubungan asmara ya. Jadi ketika Taurus itu punya salah dengan pasangan, Taurus sangat berani sekali meminta maaf dengan pasangan. Walaupun bisa dikatakan Taurus tidak salah.
Kenapa Taurus tidak salah tetapi berani meminta maaf duluan terhadap pasangan? Karena apa? Karena satu, Taurus tipikal orang yang menjaga betul hubungan dengan pasangan. Jadi Taurus itu sepertinya di bulan April ini, walaupun bulan kelahiran, tetapi kalau ada masalah itu Taurus agak sedikit males gitu loh. Jadi Taurus itu tidak mau menambah masalah, persoalan yang sudah pelik ditambah lagi dengan urusan asmara. Jadi kalau dari sisi asmara, Taurus tidak mau menimbulkan masalah yang cukup berkepanjangan. Jadi Taurus nggak gengsi untuk meminta maaf duluan. Karena Taurus menyadari bahwa setiap orang itu pasti punya kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana setelah minta maaf, Taurus tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama misalnya. Nah, di sisi keuangan dan di sisi kondisi seperti saat ini, kemarin sudah saya bahas berkali-kali, waspada terhadap teman-teman atau orang-orang yang sepertinya akan berbuat jahat dengan kamu, yang akan sengaja menjatuhkan kamu sehingga kamu berada di dalam masa yang cukup berpikir berlebihan. Karena apa? Karena sepertinya kamu kok merasa bersalah gitu loh, walaupun kamu tidak bersalah. Itu it's okay lah. Kamu menyadari hal itu, it's okay. Kenapa saya katakan waspada terhadap sekitar kamu? Karena orang ini saya melihat cenderung dekat dengan kamu, cenderung dekat dengan aktivitas harian kamu. Jadi orang yang seakan-akan ingin menjatuhkan kamu, ini posisinya dekat dengan kamu. Maka dari itu kamu harus meningkatkan kewaspadaan kamu, termasuk dalam urusan keuangan. Dalam urusan keuangan pun kamu juga harus waspada. Kenapa saya katakan harus waspada? Karena di bulan April ini, apalagi nanti memasuki bulan puasa, kebutuhan-kebutuhan akan semakin banyak, kebutuhan akan naik, harga-harga akan naik, dan kondisi keuangan kamu kan stabil seperti itu. Ketika kebutuhan naik, otomatis kan pengeluaran juga bertambah. Maka dari itu kamu harus berhati-hati, kamu harus berpikir bagaimana untuk bisa mengatur keuangan sedemikian rupa supaya tidak timbul yang namanya cash flow yang berantakan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Kamis tanggal 16 April tahun 2020. Setelah Taurus, selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu The Fool dan kemudian ada kartu Eight of Wands. Hindari kecerobohan-kecerobohan. Kamu terlalu memendam masalah, tidak bisa memberikan masalah, tidak bisa memberikan solusi terhadap masalah kamu sendiri. Nah, di sini kamu juga jangan melakukan kecerobohan. Karena apa? Kalau kamu melakukan kecerobohan, kamu tidak bisa memberikan keputusan yang tepat, maka masalah itu akan bertubi-tubi menghampiri kamu. Jadi harus berhati-hati terhadap hal itu. Memang saat ini susah yang namanya kamu mengendalikan diri ketika kamu sedang emosi, tetapi ada sesuatu yang lebih perlu kamu latih untuk bisa terlihat lebih dewasa dalam menghadapi masalah. Yang pertama adalah kamu memang bisa memberikan solusi terhadap masalah orang lain, tetapi di saat ini usahakan juga untuk kamu bisa memberikan solusi terhadap permasalahan kamu sendiri. Kalau kamu tidak bisa memberikan solusi terhadap permasalahan kamu sendiri, maka kamu akan di dalam situasi yang cukup rumit, dalam situasi yang cukup sulit. Maka prinsipnya adalah ketika kamu bisa memberikan solusi dengan masalah kamu sendiri, maka untuk memberikan solusi untuk masalah orang lain itu akan lebih mudah lagi. Prinsipnya adalah ada rasa sedih dan rasa marah di hari Kamis ini sangat wajar sekali bagi kamu, karena memang masalah kamu cukup banyak. Kamu boleh marah, kamu boleh sedih, kamu boleh kecewa, tetapi jangan sampai itu semua menutupi akal sehat kamu untuk berpikir dewasa menyelesaikan masalah-masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Kamis tanggal 16 April tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Cancer. Untuk Cancer di sini ada kartu Four of Swords dan kemudian ada kartu Ten of Wands. Di sini menandakan apa? Menandakan ada masalah, ada beban tanggung jawab, dan ada masalah keuangan. Masalah keuangan sih sebenarnya tidak terlalu kompleks, tidak terlalu vital, tetapi di sini cukup berpengaruh juga terhadap kehidupan kamu secara sosial maupun secara pemikiran kamu cukup bermasalah juga. Kenapa sangat bermasalah? Karena di sini masalah keuangan sepertinya memasuki pertengahan bulan April sampai dengan bulan puasa nanti, sepertinya kamu harus pintar-pintar yang namanya mengatur keuangan. Memang mengatur keuangan itu harus ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya kan apa yang mau diatur kan bingung. Jadi kamu anggapnya jangan bercanda, ini serius, kamu harus bisa memprioritaskan mana yang harus menjadi kebutuhan kamu dan mana yang harus kamu pending terlebih dahulu. Kemudian kalau dari sisi masalah yang lainnya,
Sepertinya ada beban tanggung jawab yang cukup berat, yang cukup besar yang saat ini sedang kamu pikul ya, sehingga cukup memberikan suatu tekanan yang cukup luar biasa sekali. Kamu berada di dalam situasi yang cukup bermasalah. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ini salah satunya adalah ketika kamu itu terlalu berharap berlebihan. Berharap berlebihan terhadap sesuatu, berlebihan terhadap seseorang, dan berharap berlebihan sesuatu dari orang. Maka hal itu sepertinya juga malah akan menambah beban pikiran kamu. Maka dari itu, masalah kamu saat ini banyak, beban tanggung jawab kamu juga banyak, jadi harus kamu selesaikan dulu satu persatu. Dan ingat, jangan berharap berlebihan kepada yang namanya sesuatu, berharap berlebihan kepada manusia atau orang, dan berharap berlebihan terhadap sesuatu dari orang. Termasuk dalam hubungan asmara, kamu jangan terlalu berharap berlebihan terhadap pasangan kamu. Karena kalau kamu terlalu berharap berlebihan terhadap pasangan kamu, maka kamu akan siap-siap yang namanya dikecewakan. Maka dari itu, kamu harus pandai, harus dewasa, harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selesaikan dulu tanggung jawab kamu, baru kamu memikirkan hal yang lainnya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Kamis tanggal 16 April tahun 2020. Setelah zodiak Cancer, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Eight of Cup dan kemudian ada kartu Pack of Wands. Oke. Sepertinya keputusan kamu untuk meninggalkan masalah-masalah yang sebenarnya tidak sesuai dengan kamu atau masalah yang tidak bisa kamu selesaikan cukup berdampak positif juga terhadap kehidupan kamu. Akan tetapi kamu tidak bisa menutupi kesedihan kamu. Tidak bisa menutupi kesedihan kamu dengan maksimal. Artinya apa? Artinya Leo secara outputnya masih nampak kalau kamu itu sedang banyak masalah. Terutama masalah keuangan. Masalah keuangan masih menjadi prioritas utama. Karena masalah keuangan sampai dengan hari ini, hari Kamis tanggal 16 April tahun 2020, masih belum bisa terselesaikan. Maka dari itu kamu harus memperbaiki kondisi keuangan kamu itu jauh lebih pokok dan jauh lebih utama. Nah, di sisi lain memasuki bulan puasa nanti sepertinya akan ada kebahagiaan atau kegembiraan, keceriaan yang akan kamu dapati. Jadi sebelum puasa, usahakan permasalahan-permasalahan kamu ini bisa kamu selesaikan terlebih dahulu supaya apa? Supaya nanti ketika memasuki bulan puasa, kamu bisa menjalani bulan puasa dengan sangat ceria, dengan sangat antusias, dan dengan sangat bersukacita. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Kamis tanggal 16 April tahun 2020. Selanjutnya setelah Leo, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Four of Wands dan kemudian ada kartu Five of Wands. Oke. Setelah kamu melewati berbagai macam persoalan, termasuk masalah keuangan, masalah ribut dengan pasangan, masalah dengan keadaan kamu saat ini. Nah, ketika menghadapi minggu ini, mungkin kamu akan masih bergelut dengan berbagai persoalan-persoalan ini. Akan tetapi nanti ketika memasuki bulan puasa, sepertinya kamu akan menemukan keenakan dalam kehidupan. Wah, keenakan dalam kehidupan. Artinya, ketika bulan puasa nanti sepertinya memang akan penuh berkah sekali bagi seorang Virgo, sama dengan Leo tadi. Di bulan puasa nanti sepertinya kamu akan mendapatkan 4 hal yang positif. Yang pertama, perbaikan secara segi finansial. Yang kedua adalah ketenangan di dalam kehidupan. Yang ketiga adalah bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang terakhir adalah hubungan asmara kamu tidak ada masalah yang cukup signifikan. Jadi masih cukup membahagiakan, ada romantisme, ada quality time, ada percayaan, ada kesetiaan. Jadi di bulan puasa nanti awal bulan Ramadan sepertinya kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Memang saat ini sedang berada di dalam situasi yang cukup kacau, tetapi ketika memasuki bulan puasa nanti akan ada 4 hal yang membahagiakan buat kamu itu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Kamis tanggal 16 April tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Three of Swords dan kemudian ada kartu Nine of Swords. 9 tambah 3 sama dengan, iya, pinter. Jadi Nine of Swords dan Three of Swords ini sepertinya berkaitan erat dengan masalah. Ada 3 masalah pokok, salah satunya adalah masalah asmara. Masalah asmara sepertinya ada tendensi lain dari pasangan kamu. Sepertinya pasangan kamu seakan-akan sering banget yang namanya mencari masalah, mencari persoalan, membesar-besarkan masalah sepele, sehingga apa? Sehingga malah mempengaruhi tekanan kamu.
masalah kehidupan kamu itu sudah cukup banyak. Kamu harus segera menyelesaikan pekerjaan kamu harus memperbaiki kondisi keuangan kamu, ada tanggung jawab yang harus kamu penuhi, tanggung jawab terhadap diri kamu, tanggung jawab terhadap orang tua kamu, bahkan tanggung jawab kamu terhadap pasangan kamu. Tetapi di sini sepertinya ada tendensi lain, pasangan kamu seakan-akan berusaha untuk menambah permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Nah, hal ini harus kamu waspadai, dan buat kamu yang belum menikah, harus waspada dengan munculnya tendensi dari orang ketiga, karena bukan tidak mungkin akan munculnya orang ketiga ini akan mempengaruhi kondisi hubungan asmara kamu. Kalau hubungan asmara kamu ini bermasalah, segala aktivitas kamu nanti juga akan terpengaruh daripada permasalahan tersebut. Jadi kamu harus berhati-hati. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Kamis tanggal 16 April tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Libra, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Eight of Pentacles, sangat bagus sekali, dan ada kartu The Justice. Ini seharusnya di Libra tadi, tetapi kenapa muncul di Scorpio? Sepertinya Scorpio sudah bisa menyelesaikan permasalahan demi permasalahan. Maka dari ini Scorpio sangat bersyukur sekali, karena apa? Dia bisa menyelesaikan masalah itu satu persatu dan akhirnya selesai. Sehingga sekarang Scorpio membutuhkan yang namanya keseimbangan. Artinya, usahakan di minggu-minggu ini jangan terlalu menambah masalah. Supaya apa? Supaya kondisi kamu itu balance. Kalau kondisi kamu balance, maka kamu akan lebih enak lagi. Nah, saat ini kondisi keuangan kamu sedang kamu tempa, sedang kamu usahakan untuk bisa menuju kepada perbaikan. Nah, hal ini sangat positif sekali. Dengan Scorpio bisa menyelesaikan masalah satu persatu, kemudian bisa menempa rezeki itu untuk bisa menuju ke arah perbaikan, sehingga menuju keseimbangan di dalam kehidupan yang lebih baik lagi, termasuk dalam urusan emosional, dalam hubungan asmara seorang Scorpio itu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Kamis tanggal 16 April tahun 2020. Terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Seven of Swords dan kemudian ada kartu Two of Swords. Di hari Selasa kemarin mendapatkan kartu Two of Swords juga. Artinya apa? Sepertinya kamu berada di dalam suatu persimpangan yang membuat kamu dilema. Nah, persimpangan ini apa? Persimpangan ini sebenarnya ada hal yang seharusnya bisa kamu sederhanakan, tetapi malah kamu besar-besarkan sehingga menjadi rumit. Nah, jadi hal ini sepertinya berpengaruh erat daripada pikiran kamu sendiri. Sepertinya seharusnya ada masalah yang bisa kamu sederhanakan, kemudian kamu selesaikan, tetapi malah akan menjadi rumit. Jadi seakan-akan itu mempengaruhi beban pikiran kamu sehingga kamu berada di dalam kondisi yang cukup dilema. Nah, kalau kamu terus-terusan seperti ini, masalah itu akan bertambah banyak. Ketika masalah ini bertambah banyak, maka kamu akan bingung mau menyelesaikan yang mana terlebih dahulu. Maka dari itu kamu harus waspada, kamu harus menghindari hal ini jangan sampai terjadi. Jadi ketika kamu sedang merasa ada masalah, lebih baik harus segera diselesaikan. Daripada ketika masalah itu bertumpuk, kamu malah akan susah, malah akan bingung, akan menyelesaikan yang mana terlebih dahulu. Maka dari itu saran saya, kamu harus berhati-hati di hari Kamis ini untuk bisa meminimalisasi atau menghindari yang namanya masalah, termasuk dalam urusan keuangan maupun dalam urusan hubungan asmara dan urusan pekerjaan, hal yang lebih luas lagi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Kamis tanggal 16 April tahun 2020. Oke, 12 zodiak sudah saya bacakan. Untuk urut-urutannya silahkan baca di deskripsi, dimulai dari zodiak Capricorn sampai dengan Sagittarius yang paling akhir. Dan buat kamu yang mau request silahkan tulis di komentar. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Buat kamu yang baru menemukan channel Zodiak Harian, jangan lupa untuk subscribe channel Zodiak Harian, karena Zodiak Harian satu-satunya di Indonesia yang paling aktif di YouTube, di Facebook, dan di Instagram, dan satu-satunya di Indonesia yang menerima konsultasi curhatan dari kamu yang sangat responsif. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.